Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini, dan selamat menonton. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Pada video ini, kita akan membahas sebuah manhwa baru, yang berjudul Evolusi Tak Terbatas Dimulai Dari Nol. Atau bahasa Inggrisnya, Infinite Evolution Starting From Zero. Manhwa ini dikarang oleh Taole Qianchi, yang bergenre action, fantasy, dan isekai. Manhwanya juga masih berstatus ongoing, dan baru dirilis pada tanggal 17 September tahun 2025 kemarin. Manhwa kali ini, akan mengeksplorasi tema mengenai pertumbuhan tanpa batas, dan bagaimana ketekunan yang dilakukan sang MC, bisa mengatasi keterbatasan awal yang ia miliki. Nah lantas gimanakah keseruan dari ceritanya? Maka silahkan ditonton video ini sampai habis. Tapi sebelum masuk ke alurnya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan, ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja, kita mulai alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Panel cerita dimulai, dengan memperlihatkan sebuah kota, yang disinari oleh mentari pagi. Kota ini dikenal sebagai kota Shanghai, yang tentunya berada di China. Pada pagi hari yang cerah ini, kita kemudian berpindah ke sebuah gedung apartemen, yang di dalam sana terdapat sebuah kamar, yang diisi oleh seorang ibu dan anak. Sang ibu memiliki rambut biru tua, dan anaknya yang juga memiliki rambut dengan warna yang sama. Sambil menggendong dan menyusui anaknya, sang ibu memberitahu sang anak, yang ia panggil Chen, bahwa ia bisa tidur setelah selesai makan. Dan ia juga menyampaikan, kalau ia merasa iri dengan situasi Chen, karena demi mengurus Chen sang anak, sang ibu bahkan rela mengidap insomnia, agar bisa menjaganya dari waktu pagi hingga malam. Sementara itu, Chen yang mendengar ucapan ibunya ini, nampak anteng-anteng saja di pangkuan ibunya tersebut. Lalu sang ibu kemudian menambahkan, selama Chen tumbuh dengan sehat, maka baginya, semua pengorbanan yang ia alami sudah sepadan atau terbayarkan. Ekspresi bercahaya dari ibunya ini, membuat Chen yang berada di pangkuan, hanya bisa menatapnya lama. Dan di atas kepalanya, muncul notifikasi yang mirip panel sistem, yang memberitahukan, kalau energinya bertambah 1, setiap pada isapannya. Disinilah, sang anak memberitahu pada kita, yaitu penonton, perihal dirinya yang telah mengalami reinkarnasi. Ia mengaku, bahwa saat ini, ia telah menjadi bayi yang baru lahir, yang otaknya belum berkembang sepenuhnya, tidak seperti di kehidupannya yang lalu. Dan kemudian, panel kembali berpindah, ketika Chen sudah diletakkan di atas ranjang bayinya. Chen yang sudah puas makan sebelumnya, kini nampak terkejut, melihat sebuah notifikasi sistem yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Panel sistem itu nampaknya mengenal Chen dengan baik. Soalnya, sistem tersebut mengetahui informasi rinci, yang dimiliki olehnya. Nama lengkapnya adalah Lin Zichen, usia atau umurnya saat ini, baru mencapai 33 hari. Dan level biological miliknya, yaitu ordinary atau hal biasa, yang berada di level 1. Sementara untuk atribut biologikalnya sendiri, ia masih belum punya, alias tidak ada. Setelah menyaksikan kemunculan panel sistem yang tiba-tiba ini, Chen pun menyimpulkan, bahwa ia bahkan terlahir kembali, dengan kemampuan cheat yang menyertainya. Waktu kemudian berjalan cukup jauh, atau singkatnya, saat ini, Lin Zichen sudah berumur 3 bulan. Sang ibu yang telah mengurusnya selama ini, seketika mendapatkan keanehan pada anaknya itu. Ia bahkan bertanya kepada Chen, perihal apakah bayinya sudah tidak menendang lagi. Selain itu, Chen juga tidak sering menangis, atau bahkan rewel, seperti anak bayi pada umumnya. Meskipun terlihat aneh sekilas,
tapi di pandangan sang ibu, Chen Chen sepertinya merupakan anak yang baik. Karena dengan sikapnya yang tidak memberontak ini, membuat pekerjaan ibunya menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Di kondisi ini, nama sang ibu akhirnya diperkenalkan. Sang ibu dikenal dengan nama Zhang Wanxin. Dan di sebelah kirinya terdapat suaminya, atau ayah dari Lin Zichen, yang dikenal dengan nama Lin Yansheng. Sang ayah yang mendengar perkataan ibu sebelumnya, malah mengambil kesimpulan langsung. Ia dengan tegas berkata, bahwa ia yakin, kalau anak mereka memang berbakat secara fisik. Dan di masa depan nanti, sang ayah juga yakin, kalau Chen Chen akan menjadi Jin Fuser yang hebat. Jin Fuser, setelah Mimin terjemahkan, artinya adalah pelebur gen. Mimin tidak tahu, apakah kedepannya Chen Chen akan memiliki keturunan yang sifatnya sama, seperti dirinya, atau mungkin sebutan ini merupakan sebutan untuk kelas atau profesi, seperti manhua dengan cheat pada umumnya. Apapun itu, sang ayah kembali melanjutkan, bahwa hal paling buruk yang bisa terjadi pada masa depan Chen Chen, adalah dia bisa menjadi seorang cyborg. Masih bingung? Sama, Mimin juga sama bingungnya. Sementara itu, panel sistem kembali muncul di atas kepala Chen Chen. Panel sistem memberitahu, perihal pencapaian yang diraih oleh Zichen atau Chen Chen selama ini. Karena Zichen sebelumnya sudah menendang kaki sebanyak 10.000 kali secara berturut-turut, maka reward atau hadiah yang akan ia dapatkan, yaitu memperoleh sebuah atribut biologis Use dan Advance. Use dan Advance ini, dijelaskan lebih lanjut oleh panel sistem sendiri. Jadi, selama Zichen terus-menerus melatih bagian tubuh yang sama, maka bagian itu akan tumbuh menjadi jauh lebih kuat. Tetapi hal ini, tidak dapat mematahkan batasan, dalam bentuk kehidupan berbasis karbon. Mimin jujur bingung dengan istilah ini, tapi sebaiknya kita lanjut saja. Zichen melanjutkan, kalau saat dirinya berusia 3 bulan ini, ia tanpa sadar, telah menyelesaikan tugas pertama dari panel sistem. Sejujurnya, Zichen secara sadar mengakui, bisa merasakan kekuatannya, meningkat sedikit demi sedikit, berkat skill yang diterimanya, yaitu Use dan Advance. Tetapi, untuk skill Jin Fursers dan Cyborg, yang sempat disebutkan sebelumnya oleh ayahnya tadi, ia jujur masih belum mengetahui informasinya sedikitpun. Zichen bahkan sampai membayangkannya secara kasar, memperkirakan kedua skill itu, mirip seperti yang dimiliki oleh Spider-Man, yang berperan sebagai pengumpul gen. Dan Genos, yang berperan sebagai cyborg. Ia hanya bisa memasang wajah bingung, seakan cukup penasaran, tapi belum bisa mendapatkan buktinya. Singkatnya, waktu kembali berlalu, dan kini Lin Zichen telah tumbuh selama 4 bulan. Di ruang tamu apartemennya, tepatnya pada malam hari, terdengar suara gesekan kecil di lantai, yang ternyata adalah ulah dari Zichen. Pada umur 4 bulan ini, ia mengaku sudah belajar duduk, dan bahkan merangkak seperti bayi pada umumnya. Ia sengaja mempelajari kedua hal ini, dengan tujuan agar kedua orang tuanya, tidak takut dengan kemampuan aneh miliknya, yang mirip seperti kemampuan menantang surga. Namun yang menjadi titik perhatiannya, latihan ini hanya bisa ia lakukan, hanya pada saat malam hari telah tiba. Beberapa teks kembali muncul di atas kepalanya, teks dari panel sistem, yang memberitahu, kalau Zichen saat ini sedang merangkak. Dengan merangkak ini, Zichen telah mendapatkan vitalitas sebanyak 1 poin, koordinasi tubuh sebanyak 1 poin, dan kemampuan merangkak sebanyak 1 poin juga. Di sebelahnya kanannya, nampak seekor kecoa yang terkejut, melihat seorang anak bayi yang merangkak lebih cepat dari biasanya. Lalu, kita kemudian melangkah ke pertumbuhan Zichen selama 5 bulan. Zichen akhirnya memutuskan belajar berjalan, saat ia telah mencapai umur 5 bulan. Ia tetap melakukan latihannya pada malam hari, agar ia bisa lebih fokus, dan tidak terganggu oleh situasi sekitarnya. Selain itu, teks panel sistem kembali muncul, memberitahu Zichen sedang berjalan,
dan menambahkan vitalitas sebanyak 1 poin pada dirinya, menambahkan 1 poin koordinasi tubuh, dan kemampuan berjalan sebanyak 1 poin. Hingga akhirnya, umur Zichen mencapai 6 bulan. Ia terus bercerita, kalau saat ini, ia berhasil hidup selama 6 bulan. Di usianya saat ini, ia sudah bisa duduk dan merangkak, di hadapan kedua orang tuanya tanpa takut. Saat ini, mereka bertiga sepertinya menonton televisi, memutar sebuah liputan berita. Pembawa berita melaporkan, perihal pembahasan hangat yang terjadi baru-baru ini. Ia menayangkan tentang sebuah makhluk humanoid, bentuk seperti manusia, tetapi sebagiannya adalah hewan atau robot. Beritanya terkait aberran beast, atau para binatang buas yang menyimpang, yang muncul di tengah kota. Akibat tindakan mereka, seorang dengan tubuh Jin Fusers dan Cyborg, memutuskan untuk bekerja sama, untuk melawan para binatang buas yang menyimpang tersebut. Saat ia menonton berita ini, Zichen akhirnya menyadari untuk yang pertama kalinya, bahwa bumi tempat ia tinggal sekarang, tampaknya sangat berbeda, dari bumi yang ia kenal sebelum reinkarnasi ke tubuh Zichen. Atau lebih tepatnya, bumi yang ia tinggali saat ini, telah bermutasi, dan banyak sekali makhluk mengerikan, yang sama sekali tidak ia kenal. Makhluk mengerikan itu telah banyak bermunculan, yang belakangan dikenal, dengan sebutan aberran beast, atau para binatang buas yang menyimpang. Bentuk mereka mirip seperti naga, tetapi dengan tubuh yang lebih besar, lebih mengerikan, memiliki kekuatan spiritual, dan identik dengan warna merah. Lalu Zichen melanjutkan, untuk melawan para binatang buas yang menyimpang ini, umat manusia telah menempuh 2 jalan yang berbeda, selama beberapa dekade terakhir. Salah satunya, adalah Mechanical Ascension. Mechanical Ascension ini, adalah orang-orang yang telah memodifikasi tubuh mereka, menggunakan teknologi terbarukan, untuk bisa mengalahkan aberran beast itu. Dari gambar yang ditampilkan, Cyborg lebih berorientasi pada mesin, perlengkapan baja, senjata modern, serta penampilan yang sangat mencolok. Sementara untuk Jin Fuser, mereka lebih berorientasi menyatu pada hewan, seperti elang, ikan, atau bahkan yang lebih menyerupai monster. Penampilan mereka lebih primitif, dan lebih berfokus pada kekuatan elemen alam. Hal ini juga dikuatkan, oleh penjelasan Zichen berikutnya. Para Jin Fuser ini, adalah orang-orang yang lebih maju, memilih untuk menyatu dengan gen aberran beast, untuk mendapatkan sebagian kemampuan mereka, menggunakan sihir khusus, untuk menghilangkan sihir lainnya. Namun untungnya, Zichen bersyukur, mempunyai panel sistem di sisinya. Maka dari itu, ia bertekad harus tumbuh dengan aman, bersembunyi dari perhatian publik, dan berkembang sejauh mungkin. Hingga akhirnya, ia bisa berhasil bertahan hidup, di dunia yang berbahaya ini. Saat ia sedang fokus dengan niatnya, tiba-tiba saja terdengar bel pintu, dan ia sontak kehilangan fokusnya, berbalik melihat siapa yang datang. Seorang wanita berkacamata muncul, menggandeng sebuah tas kuning di lengan kirinya. Ia kemudian memperkenalkan dirinya, bahwa ia bernama Sumeng, dan ia mengaku, sebagai tetangga baru di komplek ini. Ia tinggal tepat di sebelah rumahnya, dan ia juga mempunyai hadiah, untuk Zichen dan keluarganya, karena mereka baru saja pindahan. Setelah memperkenalkan diri dan tujuannya mampir, ia kemudian memperkenalkan suaminya, yang berdiri di agak jauh di belakangnya. Suaminya bernama Shen Jianyai, dan putrinya bernama Shen Qinghan. Ia menyapa keluarga Zichen dengan baik, mengatakan senang telah bertemu di sini. Shen Qinghan, anak tetangga barunya itu, adalah teman pertama Zichen di dunia ini. Tapi saat ini, Zichen masih belum sadar, atau bahkan sama sekali tidak tahu, kalau takdir mereka berdua, akan terikat erat seiring waktunya. Nampak Zichen yang merangkak di lantai, memperhatikan Qinghan, yang saat ini masih digendong oleh ayahnya. Setelah pertemuan itu, kita kembali beralih ke pertumbuhan umur Zichen berikutnya. Saat ia telah berumur 7 bulan,
ia kini sudah bisa berlari, dapat mengendalikan tubuhnya dengan baik. Teks panel sistem kembali muncul, menambahkan 1 poin vitalitas padanya, 1 poin koordinasi tubuh, 1 poin kecepatan lari, dan 1 poin teknik lari yang ia peroleh. Selain itu, Zichen juga sudah bisa melompat. Dengan ini, seluruh statusnya kembali bertambah 1 poin, mulai dari vitalitas, kekuatan otot kaki, tinggi lompatan, dan juga teknik melompat miliknya. Dan tak lama kemudian, ia mulai berbicara sendiri, dengan cara memainkan mainan di kamarnya. Hal ini mengakibatkan poin jiwanya bertambah 1 poin, kemampuan berekspresi 1 poin, dan kemampuan berbahasa juga bertambah 1 poin. Di tengah rutinitasnya ini, Zichen sempat cerita, bahwa berkat keterampilan use dan advance yang ia peroleh di awal, ia akhirnya bisa menguasai skill dasar, seperti berlari, melompat, dan berbahasa, pada usia 7 bulan saja. Lalu, saat ia telah mencapai usia 8 bulan, ia sudah bisa melakukan sit-up dan push-up secara rutin. Vitalitasnya kembali bertambah 1 poin, keterampilan sit-up 1 poin, dan kemampuan otot perut juga bertambah 1 poin. Namun, meskipun ia hanya berani melakukan semua itu saat orang tuanya lagi pergi, ada suatu ketika, segala sesuatu yang ia lakukan secara rahasia itu, hanya bisa bertahan sementara. Hal tak terduga terjadi, di mana sang ibu tiba-tiba membuka pintu kamarnya, dan terkejut melihat Zichen, yang sedang berada dalam posisi sit-up yang jelas. Saat melihat pose Zichen ini, sang ibu awalnya tidak langsung percaya. Ia terlebih dahulu mengucek matanya, berharap ia salah lihat. Ia juga tentunya mempertanyakan apa yang terjadi, dan mengapa Chen Chen malah melakukan sit-up di atas ranjang bayinya. Namun, saat ia kembali melihat Zichen, ia akhirnya lega, karena melihat sang anak rupanya tertidur lelap, tidak seperti yang ia lihat sekilas sebelumnya. Pada akhirnya, sang ibu menganggap penglihatannya barusan, akibat karena terlalu terhanyut dengan novel yang sedang ia tulis akhir-akhir ini. Ia yakin telah berhalusinasi, karena stres dengan kerjaannya. Disinilah terungkap, bahwa profesi ibu Zichen, Zhang Wanxin, adalah penulis web novel, yang berorientasi pria. Sementara itu, Zichen bersyukur dalam hati, menyebut usahanya sudah bagus, dan ia berhasil mengelabui ibunya. Ia berniat untuk harus lebih berhati-hati lain kali, saat ia melakukan rutinitas melatih fisiknya. Selanjutnya, beberapa hari kemudian berlalu. Sang ibu tiba-tiba saja berteriak, memberitahu suaminya, bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Ia meminta suaminya untuk cepat dan kemari, untuk melihat sesuatu itu. Mendengar panggilan mendesak dari sang istri, sang ayah seketika bergegas ke dapur, membuka pintunya dengan keras, sembari menanyakan apa yang terjadi. Sang ibu lantas menanyakan, perihal bagaimana mungkin, Chen Chen kesayangan mereka, kini sudah mempunyai abs, otot perut yang terbentuk, pada usianya yang baru menginjak 8 bulan. Melihat apa yang terjadi, sang ayah perlahan berpikir, mencoba mengaitkan kegiatan Chen Chen beberapa waktu terakhir. Chen Chen sudah mempunyai nafsu makan yang besar, dan sekarang, terkuak bahwa Chen Chen mempunyai otot perut yang terbentuk, jadi sang ayah hanya mempunyai satu kesimpulan, dan ia memberitahukan kesimpulan konyol ini kepada sang istri. Ia mencoba menebak, bahwa anak mereka, adalah anak ajaib, yang hanya bisa muncul sekali, di antara sejuta tahun. Selain itu, sang ayah juga cukup yakin, kalau Chen Chen anak kesayangan mereka, mempunyai masa depan yang sangat cerah. Dan kemungkinan besar pula, Chen Chen akan menjadi Jin Fuser, atau setidaknya menjadi cyborg, seperti perkataannya di awal bulan waktu Chen Chen terlahir. Disinilah terkuat juga, kalau profesi ayah Chen Chen, Lin Yansheng, sama seperti istrinya, merupakan seorang penulis web novel, yang berorientasi pada pria. Mendengar jawaban konyol suaminya, sang istri hanya bisa menatapnya bingung, sementara Zichen menghela nafas pendek,
bersyukur ayahnya masih berpikiran terlalu jauh. Di dalam hati ia berkata, bahwa hampir saja, rahasia yang selama ini ia simpan, terbongkar begitu saja di hadapan kedua orang tuanya. Dan sebenarnya, Zichen agak kurang percaya, saat ayahnya disebut, sebagai pembuat narasi dengan gelar jenius, seperti yang dikatakan banyak orang. Dan Zichen juga sebenarnya tidak menyangka, kalau dirinya dilahirkan dari sepasang kekasih, yang sama-sama penulis web novel terkenal. Ia juga bersyukur, karena mempunyai orang tua yang tangguh, sehingga menjadi suatu keberuntungan baginya. Selain itu, berbicara tentang sebutan jenius, Zichen cerita, bahwa ia bukanlah manusia satu-satunya, yang telah bermutasi di bumi baru ini. Saat ia menonton berita bersama ibunya, pembawa berita melaporkan, kala terdapat seorang anak laki-laki berbakat, dengan kekuatan divine atau ilahi, yang terlahir dari sebuah keluarga martial arts kuno, atau penggelut seni bela diri kuno, yang berada di ibu kota. Dikabarkan, anak tersebut mampu mengangkat barbel, seberat 26 kg, dengan hanya menggunakan satu tangan saja, di usianya yang baru menginjak 2 tahun. Sang ibu, yang sedari tadi ikut menonton televisi bersama anaknya, lantas mengelus kepala Zichen, seraya berkata dengan yakin, kalau Chen kesayangannya, juga mempunyai bakat yang hebat. Sang ibu yakin, bahwa di masa depan nanti, Chen pasti tidak akan kalah, dari anak-anak ajaib itu, yang terlahir di keluarga elit atau terpandang. Menyadari dirinya dipuji oleh sang ibu, Zichen sontak berbinar kedua matanya, berkata dalam hati dengan gugup, menyebut ibunya pandai menilai karakter seseorang. Tapi meskipun begitu, Zichen juga cukup penasaran, perihal apakah nanti saat dirinya telah menginjak usia 2 tahun, dirinya bisa mengangkat beban 20 kg dengan mudah, sama seperti anak di berita. Singkatnya, 2 tahun yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Saat ini, kita bisa melihat Zichen, yang berada di dalam gudang, mengangkat sebuah kotak, yang beratnya 20 kg. Ia jujur merasa sangat senang, karena akhirnya, ia sudah menginjak usia 2 tahun sekarang. Dengan skill use dan advance yang punya, sekarang ia juga bisa dengan mudah, mengangkat beban 20 kg, dengan menggunakan satu tangan saja. Namun saat ia membanggakan diri ini, tiba-tiba saja terdengar suara perempuan yang memanggilnya, yang membuat fokus Zichen buyar, yang mengakibatkan kotaknya jatuh dari tangan kirinya. Perempuan itu mencari Zichen, dengan memanggil nama masa kecilnya, Chen, untuk bermain bersama dirinya. Dan tak lupa juga, ia memperkenalkan dirinya, yaitu Han, anak gadis tetangga sebelah, yang perawakannya sudah kita lihat di menit-menit awal. Suara teriakannya tentu membuat Zichen terkejut, karena jika ia ketahuan bisa mengangkat beban yang berat, maka pastinya ia akan kesulitan. Lalu, setelah membersihkan kekacauannya di gudang, ia pun berjalan perlahan ke pintu, sambil menepuk-nepuk pundaknya yang penuh debu. Dan saat ia membuka pintu, tatapannya langsung terkejut, saat melihat penampilan Han yang muncul di hadapannya. Shen Qinghan, atau sebutannya Han, dengan malu-malu bertanya menawarkan Zichen, apakah ia mau memakan sebuah kue tart. Ia berpakaian sangat manis, dan sebagai info tambahan, Qinghan atau Han, juga sudah menginjak usia 2 tahun, sama seperti Zichen. Zichen, meskipun ditawari oleh Han yang manis secara langsung, menghargainya dengan mengucapkan terima kasih, tetapi menolak untuk memakannya, dan meminta Han saja, yang memakan kue tart tersebut. Zichen lanjut cerita di dalam hatinya, kalau Qinghan yang seumuran dengannya, masih berbicara layaknya bayi. Dan ucapan yang ia keluarkan, masih belum jelas terdengar penyebutannya. Akhirnya, karena perbedaan usia mental di antara mereka berdua, membuat jarak antara keduanya sangat jauh. Mereka tidak bisa benar-benar bermain bersama, karena Han setiap hari, kerjanya cuman makan dan tidur saja. Sementara Zichen sendiri, sudah memutuskan menggunakan waktunya, atau momen yang ia miliki,
untuk bisa melatih tubuhnya menjadi semakin kuat. Terlihat Han Han yang tidur dengan nyaman, berada di atas tubuh Zichen, yang sedang melakukan push-up berkali-kali. Namun, meskipun mereka jarang bermain, mereka berdua tetap masih bisa bersama. Dan menurut Zichen, tubuh Han Han sangatlah cocok untuk menjadi rompi pemberat baginya saat ia berlatih di gudang. Tetapi, rompi pemberat atau Han Han ini mempunyai satu masalah kecil yang cukup krusial bagi Zichen. Dan hal yang dikhawatirkan Zichen pun benar-benar terjadi. Ia tiba-tiba melotot, merasakan sesuatu mengalir dari paha hingga lututnya. Disinilah ia menyadari kalau Han Han suka ngompol saat ia tertidur begitu lelap. Yang alhasil, Zichen harus berkali-kali berteriak pada ibunya, memberitahu bahwa Han Han sudah ngompol lagi saat tertidur. Ia menyebut rompi pemberatnya kadang-kadang bocor di saat yang tidak tepat. Setelah memperlihatkan kebersamaan keduanya, kini kita kembali beralih dengan memperlihatkan Zichen yang sudah menginjak usia 3 tahun. Saat ini, ia sudah bisa mengangkat beban 40 kg, 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Ia lagi-lagi berpose dengan keren, sembari berkata dalam hati, kalau dirinya saat mencapai usia 3 tahun, sudah bisa mengangkat beban 40 kg dengan satu tangan. Lalu, saat ia kembali menonton berita di televisi, ia mendapati berita terbaru, yang membahas tentang anak ajaib berusia 4 tahun, yang bisa mengangkat beban seberat 30 kg dengan satu tangan. Secara tidak langsung, Zichen telah mengungguli anak tersebut, dengan berbanding tahun yang berbeda pula. Ia jujur tidak menyangka, bahwa dirinya jauh lebih kuat, daripada anak ajaib yang ia lihat di TV. Berikutnya, Zichen yang penasaran, kembali membuka panel sistem, memeriksa status miliknya. Panel sistem terbuka, menampilkan informasi pribadinya, Lin Zichen, menginjak usia 3 tahun, level biological masih sama, yaitu ordinary level 1, dan atribut biological, masih belum ada. Di sini Zichen cukup kebingungan, mengapa level biologikalnya malah berhenti di ordinary level 1 saja. Ia penasaran, saat ia berada di ordinary level 2, rasanya akan seperti apa. Ia sempat membayangkan, kalau apakah nantinya, ia bisa melampaui batas manusia biasa. Dengan begitu, karena berbagai pertanyaan yang muncul di kepala Zichen, maka ia pun memutuskan, pergi keluar rumah untuk yang pertama kalinya. Sebuah kota terpampang di depan matanya, memperlihatkan penduduk yang unik, yang didominasi oleh hewan humanoid, serta cyborg yang berjalan santai di sana. Mereka berperilaku layaknya manusia, pergi bekerja ke kantor, berbelanja, bahkan terbang di langit, seperti menggantikan burung-burung di bumi. Saat itulah Zichen terpukau, karena ini adalah kali pertamanya, melihat dunia luar yang begitu berbeda. Beastman, sebutan untuk manusia hewan, dan robot, sebutan untuk manusia mesin, ia yakini sebagai Jin Fuser, dan cyborg yang selalu diceritakan sang ayah selama ini. Sementara itu, berbanding jauh dari mereka, Ibu Zichen dan Ibu King Han, nampak jelas merupakan manusia, tanpa adanya unsur mesin maupun hewan. Begitupun dengan Han Han dan Zichen, yang membuat keempatnya cukup kontras, atau mencolok dibandingkan penduduk kota lainnya. Zichen lanjut cerita, kalau tempat pertama yang hendak ia kunjungi, adalah perpustakaan. Soalnya, saat ia masih di rumah, ia tidak diberikan izin oleh sang ibu dan sang ayah, untuk menggunakan perangkat elektronik. Jadi, agar bisa membuka wawasan lebih luas bagi Zichen tentang dunia ini, ia memilih opsi pergi ke perpustakaan. Baginya, perpustakaan adalah tempat terbaik untuk menjawab banyak pertanyaan yang selama ini mengganjal di kepalanya. Singkatnya, saat mereka sudah sampai di perpustakaan, Zichen tiba-tiba saja berlari, meninggalkan ibunya di belakang begitu saja. Sang ibu berusaha memberitahu Zichen, kalau buku yang khusus dibaca oleh anak-anak, berada di lorong berbeda, dari yang Zichen tuju saat ini.
Maka dari itu, sang ibu bertanya dengan bingung padanya, ingin pergi kemana selain baca buku anak-anak. Han yang juga hampir tertinggal di belakangnya, sempat meminta Zichen agar menunggunya juga. Namun Zichen seakan tidak peduli, dan terus berlari ke sebuah rak, dan mengambil beberapa buku di sana. Saat Zichen duduk di lantai membaca bukunya, sang ibu yang baru tiba kembali bertanya, perihal mengapa Chen Chen menyukai buku yang membahas topik seperti itu. Su Meng, ibu King Han, tetangga Zichen, mencoba menjawab pertanyaan itu dengan yakin, kalau pastinya, ini diakibatkan karena gen jenius yang Zichen miliki selama ini. Zichen ternyata mengambil buku ensiklopedia yang membahas tentang monster yang muncul di dunia. Saat Han menawarkan kue miliknya kepada Zichen kembali mengucapkan terima kasih, agar menghargainya, namun tetap menolak untuk memakannya. Ia memberi alasan, kalau ia sedang sibuk membaca sesuatu hal yang penting. Jadi, Han boleh memakan jatahnya, agar kue itu tidak terbuang. Zichen mengaku, bahwa dengan membaca, ia akhirnya mempunyai pemahaman baru, tentang bagaimana dunia yang bermutasi ini bekerja. Jadi, menurut tabel batu kuno, yang ditemukan di sebuah reruntuhan misterius, dunia ini, terbagi menjadi 6 level biological, atau makhluk biologi. Pertama ada ordinary, kedua advance, ketiga rare, keempat epic, kelima legendary, dan terakhir adalah mythical atau mitos. Setelahnya, kita kemudian diberikan gambaran mengenai sosok yang berada di level-level tersebut. Pada level mythical, sosok yang muncul adalah seekor monster raksasa, mempunyai perawakan mengerikan, layaknya seekor naga yang dicampur dengan monster menakutkan lainnya. Selanjutnya, sosok yang muncul pada kelas legendary, memperlihatkan sebuah pria tangguh, yang mengenakan baju bak dewa atau pahlawan, yang memiliki palu besar di tangan kanannya, yang memancarkan petir biru yang dahsyat. Lalu, di kelas epic terdapat sosok monster, tubuhnya berwarna gelap, dengan gigi runcing, dan juga penampilan yang cukup aneh. Selanjutnya, pada kelas rare, makhluk yang muncul adalah seekor naga emas, yang tubuhnya diselimuti api yang tak pernah padam. Beralih ke kelas advance, di kelas ini, makhluk yang muncul seperti dinosaurus, dengan mata bercahaya biru tua, dan kekuatan spiritual terpancar dari perutnya. Dan terakhir, pada kelas ordinary, penampilannya seperti manusia pada umumnya, bukan monster maupun dewa. Tapi mengenakan kostum baja mencolok, dengan cahaya merah yang mendominasi. Zichen kembali menjelaskan, bahwa di setiap levelnya, terbagi lagi menjadi 9 level. Manusia biasa, terletak pada ordinary, tepatnya di level 1. Di hadapan makhluk yang levelnya lebih tinggi, maka manusia biasa, tak ubahnya sama, seperti layaknya seekor semut. Jadi, dengan mengetahui semua ini, Zichen berpikir, bahwa ia perlu mempercepat latihannya. Karena kalau tidak, maka ia tidak akan mempunyai kesempatan, untuk bisa bertahan hidup lebih lama, di dunia yang dipenuhi intrik berbahaya ini. Di saat ia sedang sibuk membaca informasi barusan, tiba-tiba panel sistem kembali aktif, menampilkan layar pada Zichen, memberitahunya, saat ia sedang membaca, Zichen telah menambahkan poin jiwa atau spirit sebanyak 1 poin, pemahaman 1 poin, dan pengetahuan 1 poin. Selain itu, Zichen juga mendapatkan prestasi, yaitu membaca 100 juta karakter secara kumulatif atau bertumpuk. Dan sebagai hadiahnya, Zichen mendapatkan atribut biological, yang disebut Celestial Root of Wisdom, atau bahasa Indonesianya, akar kebijaksanaan surgawi. Dan total karakter yang telah Zichen baca, yaitu sebanyak 10.086 karakter, dari jumlah keseluruhan 100 juta karakter. Saat itulah Zichen menyadari, bahwa ia telah mendapatkan misi baru. Pasalnya, panel sistem langsung memberinya tugas baru, bahwa mulai dari sekarang, ia bisa berlatih, bukan hanya tubuh, melainkan pikirannya juga. Singkatnya,
Tak terasa 1 tahun kembali berlalu. Saat ini, Zichen telah menginjak usia 4 tahun, dan sedang sibuk membaca buku barunya. Sambil membaca, ia juga melakukan sit-up, tidur bangkit secara berulang-ulang. Di samping itu, panel sistem juga muncul, memberitahukan aktivitas Zichen saat ini, yang membaca sebuah buku, yang berjudul Panduan Lapangan Aberran Bis. Poin spiritnya bertambah 1 poin, diikuti dengan pemahaman 1 poin, dan pengetahuan aberran bis 1 poin. Dan total karakter yang telah ia baca, sudah mencapai 43.960.000 per 100 juta. Dalam setahun ini, ia sudah membaca dengan tekun, dan tidak bermalas-malasan. Pada hari-hari berikutnya, ia terus membaca sambil berlatih. Dan di usia 4 tahun ini, Zichen pun memulai kehidupannya di taman kanak-kanak. Zichen bersama King Han, setelah diantara oleh ibunya, memberikan salam perpisahan ke mereka berdua. Zichen dibimbing masuk oleh wali kelasnya di TK, Bu Zhang Mei, agar ia tidak tersesat di dalam ruangan. Zichen juga menggenggam erat tangan King Han, karena yang paling ia khawatirkan, King Han lah yang bakal tersesat. Lalu, tidak lama setelah Zichen masuk TK, ia pun berhasil naik tingkat ke ordinary level 2. Selain itu, ia juga bisa mengangkat beban 4 kali lipat dari sebelumnya, yaitu 80 kg, dengan menggunakan 1 tangan saja. Panel sistem kembali muncul, memberitahukan statusnya, bahwa ia telah mencapai ordinary level 2, pada usia 4 tahun. Selain bisa mengangkat beban dan naik level ini, Zichen juga mengaku, bahwa ia bisa melompat sampai setinggi 1,2 meter, dan bisa berlari cepat, sejauh 100 meter, dalam waktu kurang dari 11 detik saja. Bagi Zichen, statistik seperti ini sangat luar biasa, bahkan untuk orang dewasa sekalipun. Dan yang membuatnya semakin senang, ia telah mencapai titik ini, saat dirinya masih berada di taman kanak-kanak. Hal ini sesuai dengan kata pepatah, semakin besar kekuatan seseorang, maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Setelah memperlihatkan pencapaian Zichen, selanjutnya kita berpindah memperlihatkan King Han, yang saat ini dibully oleh teman sekelasnya. Ia diolok-olok sebagai tukang ngompol, karena di usianya yang sudah 4 tahun, King Han masih saja sering mengompol. Ia bahkan ditertawakan oleh anak-anak sisanya, yang membuat Zichen yang baru datang, menjadi kesal seketika. Awalnya, ia berniat untuk tidak ikut campur. Tapi karena situasinya sudah di luar batas, maka ia tidak punya pilihan lain, selain mengambil tindakan segera. Ia mulai melompat ke atas meja guru, dan kemudian menaruh kedua tangannya di pinggang, seraya berteriak memberitahu semuanya. Suara Zichen sangat keras, bahkan membuat angin kuat berhembus darinya. Sontak saja, anak-anak yang tadinya sibuk melakukan hal lain, seketika terfokus pada satu titik, Zichen, dan merasakan anginnya yang sangat dahsyat. Zichen hanya meneriakkan satu ancaman, bahwa siapapun yang berani mengganggu King Han, maka Zichen akan kencing di tempat tidurnya setiap hari. Teriakan yang memekakkan telinga itu, tentunya membuat anak-anak menangis ketakutan. Setelah Zichen bertanya ke mereka, apakah mereka sudah paham, mereka hanya bisa menangis, memanggil ayah dan ibunya, merasa takut terhadap Zichen, dan meminta agar segera dipulangkan. Bahkan di antara mereka, ada yang tidak mau masuk TK lagi, setelah mendengar suara keras darinya. Saat anak-anak di sekitar King Han menangis, King Han malah terlihat senang, merasa terharu dengan perlakuan Zichen ke anak-anak yang membulinya. Tak lama kemudian, panel sistem kembali muncul, menampilkan teks yang begitu panjang. Panel sistem menjelaskan, kehadiran Zichen yang mengagumkan, telah membuat semua anak-anak yang berada di kelasnya, menjadi takut padanya. Sehingga, Zichen telah berhasil memperoleh gelar baru, yaitu sebagai Raja Anak TK. Setelah menerima gelar ini, Zichen sebenarnya tidak percaya, kalau satu teriakan saja, telah memicu satu misi baru.
Meski misi sebelumnya belum kelar, misi baru sudah muncul, dan itu membuat Zichen kembali bertanya-tanya. Sambil berdiri dengan keren, ia nampaknya mendapatkan fakta baru. Bahwa sepertinya, ia bisa mengerjakan beberapa misi, di saat atau waktu yang bersamaan. Dan jujur saja, berita ini cukup bagus untuknya. Singkatnya, setengah tahun kemudian berlalu. Zichen kini berhasil menyelesaikan quest membaca, dan ia memperoleh atribut baru, yaitu Celestial Root of Wisdom, atau akar kebijaksanaan surgawi. Dan sejak saat itu, kemampuan belajar Zichen terus meningkat, dan mencapai puncak manusia. Terlihat panel sistem yang kembali muncul, saat Zichen membaca buku yang lumayan besar. Sistem memberitahu, kalau tugas membaca 100 juta karakter, telah selesai dikerjakan. Atribut yang didapatkan adalah akar kebijaksanaan surgawi, yang mempunyai fungsi, yaitu memiliki ingatan eidetik. Dan kemampuan belajar Zichen, telah mencapai puncak manusia. Singkatnya, waktu berlalu begitu cepat, bahkan sangat cepat. Dan dalam sekejap, Zichen dan teman kelasnya, termasuk King Han, hampir berusia 7 tahun di saat yang bersamaan. Hal itu terjadi, tepat pada saat upacara kelulusan taman kanak-kanak. Sesi pemotretan dimulai, dan semuanya nampak tersenyum cerah, kecuali satu orang. Seorang gadis di ujung kanan. Setelah kelulusannya, selama libur sebelum sekolah dasar dimulai, Zichen berniat untuk terus berlatih dan meningkatkan diri. Ia kini dapat mengangkat barbel, yang memiliki berat 200 kg dengan satu tangan. Dan lompatan yang dulunya 1,2 meter, kini bisa mencapai 2 meter, peningkatan yang cukup signifikan. Dan akhirnya, Zichen berhasil memecahkan rekor 8 detik dalam lari cepatnya, saat berlari dalam lintasan 100 meter. Rekor terbaru menunjukkan 7 detik, 2 digit lagi mencapai rekor yang sama. Selain itu, dengan bantuan atribut Celestial Root of Wisdom, Zichen berhasil menyelesaikan sebagian besar soal-soal dari kurikulum di sekolah dasar pada waktu luangnya. Dan setelah mengerjakan itu di komputernya, ia lanjut berharap bahwa semoga saja ia bisa segera membuka gelar baru nantinya, yaitu anak terbaik di sekolah dasar. Singkatnya, sekolah dasar akhirnya resmi dimulai. Masih di kota Shanghai, tepatnya di sekolah dasar Sunsin atau Cahaya Matahari. Ini adalah momen yang Zichen tunggu-tunggu, karena akhirnya, kehidupan sekolah dasarnya bisa dimulai. Dan karena sebelumnya Zichen telah mulai belajar mandiri di kamarnya, mempelajari tentang kurikulum SMP bahkan SMA, maka bersaing di sekolah dasar atau SD ini, terasa cukup mudah bagi Zichen. Tetapi, ia memenangkan penghargaan seperti ini, tidak mempunyai tujuan lain, selain hanya untuk pertunjukan. Tujuan utama ia menunjukkan dirinya, adalah untuk membuka gelar di panel sistem, yaitu anak terbaik sekolah dasar secepat mungkin. Sang ibu yang menghadiri sesi penghargaan ini, nampak menangis bahagia, memujinya telah bekerja sangat bagus. Sang ibu dan sang ayah, tetap mengandalkan Zichen, untuk memenangkan kompetisi seni bahasa pada minggu depan nanti. Jadi, ia berharap Zichen terus melanjutkan prestasinya. Zichen juga cerita, kalau di sekolah dasar ini, setiap kali ia mempunyai waktu luang, ia akan menyempatkan diri, memberikan les privat kepada King Han. Ia nampak meminta King Han untuk mengucapkan panggilan dalam bahasa Inggris, dan meminta King Han menirukannya, setelah ia menyebut kata yang benar. King Han berusaha sebaik mungkin untuk mengerti, dan Zichen juga sabar, dalam mengajari anak tetangganya itu. Selama ia mengajari King Han ini, Zichen mendapatkan fakta, meskipun King Han tidak berbakat, King Han berhasil menebus ketidakmampuannya itu, dengan menjadi penurut dan rajin. Segera, setelah 1 semester berlalu, peringkat King Han meningkat, menjadi peringkat kedua di kelasnya. Dan tentunya, yang menjadi peringkat pertamanya adalah Zichen sendiri. Dan selanjutnya,
Untuk membuka gelar tersebut lebih cepat lagi, selain belajar dan meningkatkan prestasinya di kelas, Zichen memutuskan untuk berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan di pertandingan olahraga sekolah, dan memecahkan setiap rekor sekolah sebelumnya. Ia rela melakukan segala hal, demi gelar tersebut bisa ia dapatkan. Dan tepat ketika Zichen memikirkan akan terus mengulangi rutinitas itu, dan menjalani kehidupan sekolah dasar dengan damai sentosa, seorang siswa pindahan istimewa, tiba-tiba muncul di kelasnya. Ibu guru menyampaikan di depan kelas, bahwa hari ini, mereka mendapatkan siswa pindahan, yang akan bergabung ke kelas ini. Bu guru kemudian meminta kepada semua muridnya, untuk menyambut teman sekelas mereka yang baru, yang bernama Bai Sue. Seorang gadis dengan pita biru di kepalanya, memiliki rambut perak yang menjuntai hingga ke paha. Zichen cerita, alasan mengapa ia menyebut gadis ini istimewa, karena Zichen bisa merasakan aura samar yang memancar dari gadis itu. Sebuah aura aneh, gelap pekat, yang ia yakini bukan aura manusia, tetapi aura yang masih misterius.